syariat agama kita ini tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Ya, hukum yang diturunkan oleh Allah kepada kita ini adalah sebaik-baik hukum. Karena kita sudah dipersiapkan untuk menjadi pelopor umat manusia yang mengarahkan, atau bahasa Al-Quran itu saksi, menjadi saksi. Nabi-nabi itu dahulu mereka menjadi saksi untuk kaumnya. Rasulullah menjadi saksi untuk sahabatnya. Maka yang menjadi saksi di zaman ini ya kita, umat Islam, saksi untuk umat manusia seluruhnya, yang mengarahkan, bisa juga disebut sebagai pengendali, ya, yang menjadi standar bagi umat lain. Bukan dibalik, kita pula yang menjadi pengekor, mengikuti, menjiplak, mengcopy paste umat lain. Kita yang menjadi pengekor, mengikut umat lain. Jadi kita balik itu. Sudah Allah muliakan kita, tetapi nyatanya kita gimana? Menghinakan diri sendiri. Inilah contohnya sekarang. Umat Islam menjadi hina, betul-betul hina. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan posisi kita ini dengan sebutan ummatan wasata. Dalam ayat yang lain, khairu ummah. Jadi disebut betul-betul khairu ummah. Kita itu sebagai umat terbaik, sebagai umat terbaik, khairu ummah atau umat wasata. Itu sama semua, umat pilihan, umat pelopor. Jadi yang akan mengendalikan manusia ini harus kaum muslimin. Karena kalau tidak, dunia ini akan hancur. Ya betul. Ketika umat Islam tidak lagi menjadi pelopor, ya dunia bagaimana? Ya hancur seperti sekarang ini. Ya, kita itu yang diikuti bukan mengikuti umat wasata itu. Kita yang diikuti orang. Dan itu pernah sudah dalam sejarah berabad-abad lamanya umat Islam itu menjadi pemandu umat lain. Umpamanya Bapak sampai ke masa Islam di Cordova, ya, 8 abad Islam itu menjadi pemimpin Eropa. Tidak tahu-tahu selama itu umat Islam menjadi contoh. Perhatikan saja bagi orang-orang yang suka membandingkan ini. Ada tidak pengaruh-pengaruh Islam dalam peradaban Eropa? Ada. Mereka menyebut hari Jumat itu hari apa? Hari Jumat bahasa Inggris itu apa? Kalau bahasa Jerman, Belanda, Friday, artinya apa? Hari libur. Karena Islam dulu masuk ke Eropa, menjadikan Jumat itu hari libur, sehingga mereka sudah terbawa-bawa menyebut Jumat itu Friday, artinya hari libur. Kan hari libur umat Islam artinya kan aslinya kan Jumat. Dan itu berabad-abad. Tapi umat Islam menghinakan dirinya. Mereka yang mencontoh orang kafir liburnya Sabtu Minggu mulai. Sabtu hari liburnya Yahudi, padahal boleh kita katakan tidak ada seekor Yahudi pun secara resmi di kita. Memang ada warga negara Amerika, Australia. Kita yang ikutan di hari Sabtu. Kemudian kita mengikut orang kafir Kristen.
Padahal jumlah mereka di kita tidak sampai 10%. Kamu sendiri pada hari liburmu yang asli kamu tidak libur. Nah, itulah kamu menghinakan dirimu. Orang lain sudah sempat menyebut Jumat itu hari libur. Karena apa? Karena memang Eropa itu dahulu di bawah pengaruh Islam. Sampai ke mimbar-mimbar ilmu pengetahuan. Bapak kalau pergi ke universitas-universitas besar di Eropa, Oxford, ya, Birmingham, itu kalau dilihat dari jauh persis seperti bangunan apa? Masjid. Ya, kubah besar dari jauh kan. Itu adalah bekas peradaban Islam di Eropa. Bahkan ada yang pakai cadar lagi istri. Itu raja, permaisuri, ratu. Beberapa negara Eropa itu kalau hari kerajaannya itu keluarkan ratunya, itu tutup muka semua. Ya, Hongaria ada hari-hari ya seperti itu 17 Agustus gitu ya. Keluarlah itu istri raja dalam keadaan wajahnya itu ditutup, yang kelihatan bola matanya saja. Itu membuktikan apa? Pengaruh Islam di Eropa. Karena Islam pernah menjadi pemimpin peradaban. Tetapi kenapa yang bisa begini? Yang jelas-jelas merupakan hari ibadah orang Kristen, kita pula lah yang tumpah merayakan. Jadi kita sudah menghinakan diri kita, padahal Allah sudah memuliakan kita. Ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan kamu sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Artinya itu dia tadi, pelopor, pemimpin, supaya kamu menjadi saksi seluruh umat manusia. Ya, posisi tinggi itu dan posisi saksi. Saksi itu menentukan, saksi itu mengarahkan. Ternyata memang sudah ada prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan umat di akhir zaman sebagai pengekor ini. Apa kata beliau? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, latattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta idza dakhalu juhra rabbin ladakhaltum. Nanti kamu itu mengikuti kebiasaan sunnah, mengikuti sunnah. Sunnah ini artinya ya kebiasaan-kebiasaan, tradisi. Ya itu namanya sunnah. Seperti sunnah Rasul, apa yang biasa dilakukan Nabi sehari-hari. Jadi kamu itu nanti ada zamannya kamu itu justru mengikuti sunnah man qablakum, umat sebelum kamu. Coba bayangkan itu, tidak terbayang dulu sahabat itu, tidak terbayang itu terjadi. Ada bagaimana mungkin umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi wasaqah, menjadi pelopor, bisa justru mengikuti, padahal mereka yang harus diikuti, mengikuti sunnah orang sebelum kamu. Itu sebenarnya informasi berat. Rasa-rasa tak masuk akal bagi mereka. Mula-mula syibran bi syibrin, sejengkal dulu, sejengkal sedikit, lalu mulai melebar, zira'an bi zira'in, teruslah sampai
Ilustrasi yang dibuat Nabi apa? Hingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun ikut. Oh, udah parah itu, itu sudah parah sekali. Ada orang masuk ke dalam lubang biawak, bagaimana mungkin kita itu? Tentu kita berpikir, ngapain saya ikut masuk ke dalam lubang biawak? Jadi keadaan umat maksudnya itu, kalau dalam usia seperti orang latah, ya. Bapak kalau melihat ada orang latah, kalau sudah kambuh latahnya ini, bapak begini, dia pun juga begini kan? Apalagi kalau bapak begini, wah dia menari. Itu namanya orang latah. Mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun ikut mengikutinya. Artinya apa? Ya sudah tidak ada otak lagi, tidak ada lagi otakku. Pikiran sehat pun sudah tidak ada. Tidak pernah lagi berpikir apa gunanya saya ikuti ini orang masuk ke dalam lubang biawak. Itu sudah keadaan paling parah. Nah, kalau kita lihat persislah kita zaman sekarang ini, betul kan? Dari segi manfaat, apa manfaatnya merayakan malam tahun baru? Kita bicara dunia saja lah, mencerdaskan otak, sama sekali tidak masuk dalam hitungan akal kita orang membakar-bakar uang, beli petasan, kembang api. Logika apa yang dia pakai? Saya tidak paham. Ya. Mereka senang, gembira ria. Tidak ada pasalnya. Orang gembira itu kalau dia dapat nikmat, keberuntungan, sukses, tadi wajar gembira. Tidak ada pasal. Jadi betullah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut. Itu sebenarnya ilustrasi itu ekstrim. Artinya betul-betul sudah tidak punya akal lagi. Kalau kamu mengikuti orang dalam perbuatan yang sifatnya masih menguntungkan, masih bisa kita terima. Ini tidak ada keuntungan sama sekali, kecuali hanya satu, memuaskan hawa nafsu dan kebodohan. Apa dia yang berubah? Tak ada yang berubah tambah. Kepalamu berubah, kepalamu itu juga, matamu itu juga, ya, gajimu itu juga. Jadi apanya yang kau gembirakan maksudnya tahun baru itu apa? Lalu sehingga sahabat pun bertanya, ya, pertanyaan ini muncul karena dianggap mereka mungkin itu terjadi di zaman Nabi itu tak terjadi. Bagaimana mungkin umat yang dapat petunjuk mengikuti umat yang sesat? Bagaimana mungkin? Itu tidak masuk logika mereka itu. Sehingga muncullah pertanyaan, apakah mereka itu adalah ahlul kitab? Nabi pun menjawab, ya siapa lagi? Jadi ahlul kitab itu siapa Pak? Yahudi dan Kristen. Dan memang betul di dunia ini, inilah yang menjadi ikutan manusia, yang menjadi pewarna kehidupan di dunia ini. Kiblat manusia di dunia ini ke yang dua ini. Itulah simbolnya sekarang Amerika dan negara-negara. Apa yang dibuat Amerika itu, negara-negara Eropa itu, itulah yang dibuat. Sampai soal memeriahkan segala-galanya. Ya. Ada hari-hari mereka yang mereka peringati, oh kita pun begitu. Sampai kepada bentuk-bentuk acaranya. Jadi memang orang malam tahun baru di Amerika, di Eropa,
memang jadi main kembang api. Kita pun ikutlah itu. Ya sekurang-kurangnya mereka itu makan bersama. Kita pun komplek-komplek bakar ikan kan. Jadi sampai sedetail-detailnya. Jadi orang di sana itu barbecue kalau malam tahun baru itu. Ya. Jadi kita pun begitu. Yang tua-tuanya yang agak sudah berumurnya makan ya bakar jagung bersama, bakar ikan tahun baru. Allah. Jadi betul lah. Hadis Nabi itu tidak ada meleset sedikit pun, tidak ada meleset. Persis. Ya, orang memang hadis itu kan wahyu yang Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada Nabi. Bagaimana mungkin meleset? Sumber informasinya Allah Ta'ala. Apakah mereka ahlul kitab? Ya dia, siapa lagi kata Nabi? Jadi apa yang dibuat Yahudi itu, itulah yang kita buat. Nah kita sekarang ini libur Yahudi Sabtu, kita pun ikut Sabtu libur. Itu contoh sederhananya aja Pak itu ya. Libur Kristen Minggu, oh kita pun ikut libur. Walaupun hari raya kamu sendiri kamu tak perlu libur. Ya. Sehingga orang-orang ya seharusnya dia mempersiapkan dia ibadah. Dia pun pagi-pagi sudah keluar rumah naik motor ya. Berdesak-desakan, nanti sampai di kantor, wah gimana dia udah mau Jumat ini ya. Badan keringatan, badan bau, orang namanya kerja sambil mendengarkan khutbah mata terkantung-kantung. Kenapa? Karena capek. Jadi memang sudah begitulah umat ini dibelit oleh Yahudi dan Kristen itu. Simbolnya itu adalah dia Amerika dan negara-negara Barat. Tetapi masalahnya kita tak pernah sadar-sadar. Tidak sadarnya tidak ada keinginan merubah nas. Itu ditunjukkan apa? Pemimpin yang berkiblat ke Amerika, itulah yang kita pilih. Itu saja ukurannya. Kalau dihadapkan dua pemimpin, calon pemimpin, siapa yang berkiblat ke Amerika, itu pula lah yang kita dukung. Itu semuanya karena Islam jauh dari pikiran kita. Umpamanya merubah nasib lah. Sudah terlalu lama kita berkiblat ke Amerika ini. Kenapa? Nasib kita berubah. Celakanya lagi apa? Sudahlah dukungan Amerika ini menang, dolar naik pula. Diketawai kita. Nah, jadi Bapak yang dirahmati Allah, mari kita lihat Allah Ta'ala sudah memberikan peringatan-peringatan. Ya, jangan kamu ikuti itu orang-orang kafir. Jadi kita itu sudah dikasih berbagai informasi lengkap dalam hidup ini. Siapa yang menjadi musuh kamu, siapa yang menjadi kawan kamu, sudah diberitahu Allah. Apa akibatnya kalau kamu ikuti mereka, juga sudah diberitahu. Tetapi dasarnya tidak tahulah saya, sudah tidak bisa dikasih peringatan. Dia lebih mau mendengarkan orang di luar dia ketimbang dia mendengarkan bimbingan Tuhannya. Apa firman Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin.
Wahai orang beriman, in tuti'u, jika kalian mentaati orang-orang kafir. Jadi tidak boleh taat kepada orang kafir. Tidak boleh. Kalau kamu taati, yaitu dia bentuknya tadi, kamu patuhi, kamu ikuti, ya, patuh kamu kepada apa maunya orang kafir. Nah, ini berlaku umum, Pak. Baik kita sebagai orang yang tidak punya apa-apa tunduk kepada kemauannya orang kafir, atau ini juga berlaku kepada pemimpin-pemimpin. Ini yang lebih berat kepada pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin itu taat kepada orang kafir itu, tunduk dia. Mau mencari jadi presiden saja dia harus lapor ke Amerika, soal. Ya, betul kan? Itu setiap kali pilpres itu soal. Ya, permisi, umpamanya siapa ya? Permisi Tuan, saya ingin mau ikut pemilihan. Tolong saya beri dukungan. Begitulah selamanya. Lalu Allah memperingatkan, jika kamu mentaati orang-orang kafir, ingat, niscaya mereka itu akan memurtadkan kamu, mengembalikan kamu ke belakang. Ya, maksudnya itu jadi murtad, karena kamu sebelumnya dahulu tidak Islam, lalu diberi hidayah Allah, masuklah kamu ke dalam Islam. Tetapi kalau kamu mengikuti apa maunya ini orang-orang kafir, nah, semangat inilah yang perlu kita bangun. Ya, kita tanamkan kepada anak kita, jangan mau mengikuti orang kafir. Bertolak belakang dengan semangat pembangunan. Nah, betul kan? Di negeri kita ini ditanamkan apa? Membangun, menyatu. Allah bilang apa? Jangan mau menyatu. Kamu jangan mau menyatu, jangan kamu ikuti. Jadi apa yang ditetapkan sebagai kebijakan di kita itu sering-seringnya itu bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Sehingga di kita sama sekali tidak ada sensitifnya, tidak ada sensitifnya lagi. Dan itulah maunya mereka betul. Ya. Kita yang menganggap tidak ada lagi bedanya, kita tidak akan menyatu, itu sudah sama. Padahal Allah sudah peringatkan, awas kamu, kalau kamu patuhi mereka, mereka akan mengembalikan kamu ke belakang menjadi murtad, sehingga kamu menjadi orang rugi. Habisnya materi-materi seperti ini yang banyak harus disampaikan kepada ya kaum muslimin, paling tidak di masjid-masjid, supaya ada benteng. Ya sudahlah, masyarakat awam ini tidak tersentuh karena mereka tak datang ke masjid. Kita pun susah juga datang ke rumah mereka, ngasih satu-satu, ngasih tahu satu-satu. Ya, kita pun juga tidak punya TV juga. Jadi paling tidaklah sambung menyambung. Ya, di masjid ini hendaknya menjadi ilmu pengetahuan dasar ini di kalangan masjid. Dan orang masjid ini yang akan meneruskan ke tetangga-tetangganya, ke jiran. Kita itu tidak boleh menyatu dengan orang kafir. Ya. Lawan itu kebijakan
yang ingin menyatukan kita. Satu ini, satu itu. Itu kan simbol-simbolnya kan. Kita dibuat jadi satu, tidak mau kita jadi satu. Bagaimana kita mau disatukan dengan orang yang kafir kepada Allah Ta'ala? Ayat yang berikutnya sama juga seperti ini. Ini orang kafir secara umum, yang ini lalu. Ini disebut ahli kitab secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, lagi-lagi orang beriman yang dipanggil oleh Allah. Jika kalian mentaati ahlul kitab, niscaya mereka akan memurtadkan kamu setelah beriman menjadi kafir. Ya. Jadi tidak boleh mengekor-ngekor ini. Jangan kamu ikuti. Sekarang luar biasa. Ya Allah, apalagi generasi ke depan ini Pak ya. Ini yang tua-tua ini ya habis lah ya. Yang tua-tua ini masih bisa membedakan, oh ini sudah tidak pantas ini. Nah, bagaimana kita meninggalkan anak-anak kita? Ya, kita akan membayangkan mereka ini nanti sudah larut selarut-larutnya. Kalau tidak mau itu, dari sekarang persiapkan dari sekarang. Tentu kalau Bapak menyiapkan mereka pun juga harus berhadapan dengan lingkungannya. Dia akan jadi aneh nanti itu sendirian anak kita itu. Karena secara umum kawan-kawan dia bertentangan. Jadi serba berat ya. Apalagi kalau tidak diwariskan sama sekali, ya sudah. Berarti kita menyiapkan mereka jadi umat yang hanyut. Jadi mau tidak mau, paling tidak menyelamatkan satu generasi. Allah Ta'ala juga sudah memberitahu itu ahlul kitab berencana menyesatkan kamu, sampai rencana mereka pun sudah dikabari kita. Jadi memang benar-benar Allah ini sudah menyiapkan kita sebagai umat pelopor itu. Dikasih tahu musuh kamu itu siapa, rencana musuh kamu itu mau ngapain, dikasih tahu juga. Ya. Jadi detail Pak. Udah diberitahu ke kita, mereka itu memang menyesatkan kamu, berusaha menyesatkan kamu. Tapi kamu tidak usah gentar ya. Begitu kira-kira. Kamu tidak usah gentar, karena yang tersesat mereka sendiri. Walaupun mereka sudah berusaha menyesatkan kamu, namun itu kalau kita berpegang teguh kepada ajaran kita, pada syariat agama kita. Tetapi kalau kita tidak berpegang teguh, oh iya, betul-betul kamu seperti yang disebutkan tadi, kamu akan dimurtadkan mereka. Insyaallah paham ya Pak ya. Jadi saya mendeteksi paling tidak umat ini 2 kali disesatkan dalam setahun. Di awal tahun dan di akhir tahun. Di akhir tahun seperti yang kemarin itu, ya, paling tidak mengucapkan selamat Natal dia. Dan tahun ini paling buruk dalam sejarah, karena lembaga keulamaan ikut ya melegalkan selamat Natal. Ini betul-betul panik. MUI paling buruk sepanjang sejarah ini dari Islam. Muhammadiyah paling buruk
sepanjang sejarah inilah sekarang. Ketika pimpinannya membolehkan warganya untuk apa? Nah, ini omongan saya ini betul kan? Betul di koran mau bacakan. Saya pun tidak jumpa langsung dengan orangnya, tapi begitulah informasinya di media. Jadi Buya Hamka dahulu di puncak kekuasaan Soeharto berani melarang, ya, berani mengingatkan umat Islam tentang soal Natal, ya, berani, sehingga memang konsekuensinya beliau itu apa? Berhenti dari ketua MUI gara-gara fatwanya itu. Ya begitulah simbol-simbol ulama. Simbol ulama itu kalau dia berani berseberangan dengan penguasa, begitu. Jadi ulama itu simbol perlawanan terhadap penguasa. Kalau penguasanya tidak benar, kalau penguasanya benar, oh ya kita taat. Kan begitu ya? Tapi kalau sudah penguasanya tidak tunduk kepada agama yang Allah turunkan, tidak tunduk kepada Allah, jangan sekali-kali kita menjadi simbol orang-orang yang manut. Itu kamu melacurkan agamamu, ya, melacurkan agamamu kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi ini kita ingat betul ini. Tahun ini paling dulu, karena bukan orang awam lagi yang mengatakan tak mengapa. Ya, figur-figur ikut. Ada apa? Itu kadang-kadang saya jadi berpikir begitu ya. Kenapa ini? Saya tidak mau berandai-andai. Ya inilah dia kenyataan. Jadi inilah kenyataan paling buruk. Kalau tahun lalu itu kita tidak mendapatkan figur yang sifatnya netral, mau mengatakan, mengucapkan selamat Natal itu boleh. Karena yang terakhir kan seperti tahun lalu kan Ma'ruf Amin itu paling keras. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal itu, haram. Sekarang dia menjadi wakil, ada pula yang menjadi pimpinannya. Jadi dia ya, tidak bisa ngomong. Jadi sudah disesatkan di awal tahun dan di akhir tahun. Jadi 2 kali umat hidup ini. Satu-satunya yang menjadi member ini adalah para dai. Dai yang ada di masyarakat, sehingga daerah ini pun hendaknya jangan terpengaruh. Ya, kita tidak memandang figur lagi, tetapi yang kita pandang adalah ajaran. Apa yang ditinggalkan Allah dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulnya. Nah, penyesatan yang dilakukan kaum Nasrani ini membuat opini bahwa tahun-tahun itu universal, tidak hanya khusus untuk orang Nasrani. Padahal jelas-jelas ibadah di malam tahun baru itu mereka ada di mana? Di gereja. Jelas-jelas itu. Bapak yang nonton TV pun melihat. Itulah malam ibadah mereka. Tiba-tiba umat Islam di luar, semalam suntuk, memeriahkan malam tahun baru. Ini penyesatan ini ditopang oleh media, TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang ini budaya Eropa. Malam gembira, ya, malam melampiaskan segala
kegembiraan, sukarianya itu, meniup trompet, kembang api, makan-makan bersama, dan ada yang sama mereka menunggu pergantian tahun. Ya. Jadi sampai tengah malam mereka makin mencapai jam 12, makin riuh. Saya tahun itu apa? Tiba-tiba saja datang bala. Kita ikut di tengah-tengah mereka. Itu saja sebenarnya kita ingin lakukan ini. Ya. Kalau bisa ada pelarian, lari kita. Kalau ada umpamanya ada suatu kota yang tidak jauh dari Jakarta, di situ tidak ada orang merayakan malam tahun baru, mau kita pergi? Ya kalau terjadi umpamanya bencana alam, ya biar mereka yang mati di situ, biarin aja. Tapi tidak ada pelarian. Ya, mau lari kemana? Jadi akhirnya ya doa yang diperbanyak. Ya Allah, jangan kamu binasakan kami gara-gara perbuatan orang-orang bodoh di sekitar kami. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jangan engkau binasakan kami gara-gara perbuatan orang-orang bodoh di sekitar kami. Acara TV penuh dengan kemukaan. Ya. Hotel-hotel, di mana saja, bukan cuma Jakarta. Bahkan ini malam pesta ini hampir seluruh pemerintah kota dan kabupaten, Pemkot, Pemkab se-Indonesia itu rata. Masing-masing memusatkan kegiatan malam tahun baru di alun-alun mereka, pelosok-pelosok. Untuk pemerintah kota apa nggak pilih begitu, rata-rata. Jadi sudah sampai sebegitunya ya. Jadi tidak usah juga kita heran kalau musibah bertubi-tubi, mulai banjir Jakarta, ada longsor Banjarnegara, ada pesawat jatuh. Kalau saya sih nggak heran banget, saya itu tidak terlalu heran. Sementara negara-negara di sekitar kita nyaman, tenang, nggak ada yang dengar tanah longsor, nggak ada yang gunung Merapi meletus. Ya. Ini semuanya tujuannya membentuk sebuah agama baru, namanya agama pluralisme. Menyatu dalam agama baru, namanya pluralisme. Ini menjadi agama. Jadi siapa yang mendukung ide pluralisme ini berarti dia sudah meninggalkan Islam. Ya, dia sudah meninggalkan Islam. Karena pluralisme itu sudah jadi agama baru. Jadi memang betul bahwa kebanyakan, kecuali orang-orang yang memang dipelihara Allah Ta'ala, sama persis dengan kaum Nasrani, ya, menyatu. Mereka sudah merasa satu, kita menyatu dalam perbuatan dan perayaan, tetapi sesungguhnya menyatu di dalam kekafiran dan kemungkaran. Acaranya membaur, suasananya menyatu di dalam kekafiran. Dan Allah Ta'ala memperingatkan juga, mereka itu ingin kalau kamu itu menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Sehingga kamu serupa menjadi satu. Jadi tadi menjadi satu ini itu rupanya agenda mereka
membuat jadi satu supaya tidak ada lagi rasa kami itu beda dengan mereka. Itu tidak ada lagi. Itu ditanamkan, dibentuk. Itu namanya pluralisme. Menganggap sama antara yang berbeda itu sudah menganggap sama, satu. Jadi tak boleh kamu mengatakan agamamu paling benar. Itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan pluralisme. Kamu boleh KTP-mu Islam. Makanya sekarang mau dihapuskan itu. Iya. Kolom KTP itu dihapuskan supaya mendukung faham pluralisme ini. Tidak perlu kamu katakan saya Muslim. Itu tidak perlu. Jahat kan? Oh, ini rencana jahat betul-betul. Sudah terprogram rencana pengkafiran itu. Ya. Sedang masih dibuat identitas Muslim supaya ada secara psikologis kan? Dia secara psikologis dia merasa saya Muslim. Itu saja sudah membuat kenyataan kita seperti ini larut. Apalagi kalau sempat sudah habis dihapuskan. Itulah kesempatan masuk bagi orang-orang musuh Islam. Apakah dia orang kafir, agama-agama lain di luar Islam, atau juga PKI sekarang yang mulai tumbuh, mulai kembang mereka PKI. Sehingga dia tidak ada beban lagi. Tidak ada lagi beban agamanya apa karena tidak ditulis. Karena dia tidak beragama dan dia anti agama. Ya, dia sudah menjadi anggota DPR bahkan 3 periode. Ya, ketua komisi lagi di DPR, seorang betina. Jadi betullah kata Allah, wad'u law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka menginginkan kalau kamu menjadi kafir seperti mereka kafir, sehingga kamu serupa dengan mereka. Sama, sawa itu serupa sama. Kapan yang bisa kita sadar sesudah mendengarkan ayat-ayat seperti ini? Walaupun ayat-ayat seperti ini tidak diinginkan oleh mereka supaya sampai ke masyarakat, karena ini bisa meresahkan. Bapak dengarkan belakangan ini ada wacana-wacana membatasi dakwah. Jadi dakwah-dakwah di sini akan diawasi. Jangan ini ayat-ayat seperti ini nanti betul-betul tidak bisa disampaikan. Yang boleh disampaikan soal cara beribadah yang nyunah. Nah, kalau itu bebas. Mau 2 hari 2 malam kamu bicara ibadah yang nyunah silakan, karena itu tidak menyinggung mereka. Karena itu tidak menyinggung mereka. Bagaimana supaya ibadah kita betul-betul persis seperti Nabi? Oh, itu bebas. Mereka buka pintunya seluas-luasnya. Tapi kalau sudah bicara tentang akidah, kafir, rencana orang kafir, oh itu tidak boleh, itu sara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, awas tasyabbuh bil kuffar. Tasyabbuh bil kuffar. Kita sekarang bukan hanya tasyabbuh, menyatu. Karena konsepnya sudah menyatu kan, pluralisme itu menyatu. Menyatu. Tidak boleh dibedakan manusia, tidak boleh dibedakan atas agamanya, etnisnya. Ya. Kita bukan sekedar tasyabbuh. Nabi saja memperingatkan jangan kamu tasyabbuh, jangan kamu mengikut-ikut, ya, jangan mencontoh-contoh. Kita bukan lagi sekedar tasyabbuh, kita sudah betul-betul menyatu.
menyatu, tidak ada rasa perbedaan lagi. Mereka Natalan, kita ikut mengucapkan Natal, mereka malam tahun baru, kita ikut merayakannya. Apalagi bukan sebatas satu itu, sudah merasa satu. Rasulullah mengingatkan kita sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, ia termasuk dalam golongan mereka. Wah, sebenarnya bagi orang mukmin ini tamparan berat ya. Ya. Meniru saja, menyerupai saja, itu kamu itu sudah dianggap satu golongan sama mereka. Meniru orang Nasrani, meniru orang katakan Cina kafir ini. Nanti kalau ada hari raya Cina, barongsai, angpau, di mana-mana. Bedanya semua lah, semua yang ada di dalam dunia kekafiran itu semuanya, karena itu sudah dianggap satu. Beberapa sebulan yang terakhir ini kan ribut soal kurikulum, kurikulum pendidikan dasar menengah. Mungkin bapak-bapak juga sudah baca ya. Kurikulum yang ditinggalkan menteri yang lama itu, Pak Nuh, ya, Masya Allah, beliau itu tidak berkuar-kuar, tapi bekerja dari dalam, sehingga dia buat kurikulum yang kalau itu dijalankan, anak-anak muda ini memang betul-betul menjadi seorang anak muda yang berakhlak. Dia buat paradigma orang pintar itu bukan nilai matematiknya 9, tetapi anak pintar itu kalau akhlaknya, ibadahnya bagus. Itu dia buat paradigma. Ganti menteri, orang liberal, habis. Ini bahaya ini, kata dia. Anak muda nanti bisa jadi pengisi masjid. Nanti tidak laku jualan-jualan barat ini. Orang liberal. Makanya kemarin harus diributkan, tidak boleh kita diam. Itu harus dilawan itu. Jadi jangan mau tunduk kepada kemauan orang kafir. Justru kebanggaan kita kepada sunnah itulah membuat kita melawan kekafiran dan fenomena kemungkaran. Bukankah Nabi yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi? Yang pertama dulu dengan tangan dulu nih. Jangan kamu buru-buru loncat ke yang ketiga. Yang pertama, apa yang kamu miliki sekarang ini apa? Miliki tangan, dengan tangan tunjukkan perlawanan. Wa man lam yastati' fa bilisanihi. Tidak bisa melawan dengan tangan karena memang katakan saya kita punya keterbatasan tangan ini. Dengan mulut ramaikan media sosial sekarang. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah 50 ke atas mana tahu di media sosial, ya. Nah ini makanya kita perlu generasi muda, ya. Kita perlu generasi muda itu, yang mereka yang familiar dengan media sosial ini. Itu diramaikan. Jadi bukan jangan melawan ulil amri. Wah, kacau ini. Ini dakwah yang mengaburkan. Jadi kalau
ulul amrinya ngawur gimana? Mau kamu patuhi juga? Mereka mau merubah kurikulum untuk membuat generasi muda calon-calon pemimpin yang berpikiran liberal. Ingin dihilangkan ini efek-efek agama ini. Jadi sekali lagi kembali kita kepada hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum maka ia termasuk dalam golongan mereka. Jadi haram menyerupai perbuatan amal orang kafir. Ya, apalagi sempat mencontoh kurikulum negara kafir. Oh, lebih dahsyat lagi itu. Ya. Sebenarnya Bapak, ya saya dapat artinya dengan informasi sekarang itu negara barat pun kebijakan pendidikan itu mereka itu sendiri sudah sadar kesalahan mereka itu. Ya, seperti khususnya Inggris lah ya. Jadi mereka itu sudah berbalik sekarang dalam kurikulum pendidikan mereka, tapi ya nasinya udah jadi bubur. Saja bagi mereka. Mereka tidak lagi seperti yang kita sekarang ini. Mereka sudah berpikir bagaimana membentuk karakter si anak, karena mereka sudah mengalami. Jadi kalau orang-orang yang anaknya sekolah ke Inggris, kalau soal kebijakan itu memang sudah berubah, ingin membentuk karakter anak, tapi tak akan jalan. Itu tidak akan jalan karena sudah kadung jadi bubur, sudah kadung hancur. Ya. Mereka tidak lagi terlalu mementingkan. Makanya anak-anak kita dari Indonesia tamat SMA di Indonesia, kalau kuliah di sana itu jadi mercusuar kalau dalam soal matematik. Karena itu paling tinggi nilai matematik kita. Karena orientasi pendidikan kita begitu. Anak cerdas itu kalau nilai IPA-nya tinggi, walaupun tidak sholat, tak mengapa, melawan orang tua, oke-oke saja. Iya. Kemudian Allah Ta'ala sampai-sampai menegur, wahai ahli kitab, kenapa kalian memalingkan orang beriman dari jalan Allah? Jadi inilah yang kita sebut dengan konspirasi. Ya. Memang mereka ini punya konspirasi untuk menyesatkan, memalingkan umat dari jalan Allah. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana. Wahai ahli kitab, kenapa kalian memalingkan dari jalan Allah? Siapa? Orang-orang beriman. Man amana. Itu apa namanya kalau bukan konspirasi? Tabunaha iwaja, kamu buat itu jadi bengkok di hadapan mereka sehingga mereka pun tersesat. Ini dia. Jadi, mereka opinikan, ini salah satunya saja yang kecil-kecil yang kita saksikan tadi malam ini. Jadi, sehingga orang semuanya lapor, apalagi anak muda. Kita tinggal dengar laporan di daerah mana kondom bersebar. Biasanya tiap tahun gitu. Daerah Monas itu, tukang bersihkan lapangan, menemukan tumpukan kondom. Ya. Apalagi kebijakan Menteri Kesehatan yang kemarin itu, yang penting tidak terhinggapi oleh apa? Virus HIV. Bukan kampanyenya menjauhi zina, ya,
kampanyenya kondom. Melakukan hubungan yang sehat, aman. Itu. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana. Wahai ahlul kitab, kenapa kamu memalingkan orang-orang beriman dari jalan Allah? Sebuah konspirasi besar. Tabghunaha iwaja, kamu buat ya jalannya itu menjadi bengkok sehingga mereka tidak bisa menempuh jalan yang lurus. Karena kamu buat jalan itu sudah menjadi bengkok begitu, ya. Setiap orang mau lurus, dia harus melawan arus. Betul sekarang baik. Kalau orang mau lurus, dia harus melawan arus. Karena jalan yang dibuat sudah mencong. Faham Bapak ini kan? Ini yang kita saksikan. Orang mau lurus di zaman ini, ya harus siap dengan berbagai tuduhan. Dituduh apa? Eksklusif. Kalau dia ustaz, dituduh apa? Garis keras. Oh radikal. Nah ini nih. Kalau dia seorang ustaz, oh itu ustaz itu garis keras. Tetapi kalau tak mengapa mengucap selamat Natal, ya merayakan tahun baru, ya tak apa-apa, itu kan universal ya. Ini bagi mereka ini moderat. Itu ustaz itu moderat. Sebenarnya modern itu ada juga di dalam agama kita, namanya itu mudorot. Ya, jadi ustaz yang mudorot, membawa kemudorotan. Itulah pentingnya kita mentadabbur Al-Quran. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana. Katakan ya Muhammad. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada ahlul kitab itu. Wahai ahlul kitab, hai Yahudi dan Nasrani, kenapa kamu itu memalingkan orang beriman dari jalan Allah? Kamu buat konspirasi. Tabghunaha iwaja, kamu buat jalannya itu jadi bengkok, sehingga mereka mau tidak mau ya harus mengikut. Kalau dia masih bertahan, itu namanya dia melawan. Tentu kalau sudah orang melawan, harus siap dengan segala macam tuduhan. Begitu juga ayat yang kedua, ini ayat 71. Qul ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kenapa kamu campur antara hak dengan batil? Ya. Nah, di zaman inilah orang banyak waktu puasa dia puasa, waktu orang Natal dia ikut, waktu tahun yang betul-betul mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa, dan kamu sembunyikan al-haq itu, disembunyikan ini yang hak. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Sekedar informasi saja, yang benar itu ini dia, bukan tahun baru itu universal. Ini yang benar. Tidak ada Natal tanpa tahun baru. Tidak ada tahun baru tanpa Natal. Tanggal 25 yang lalu saya kebetulan saja ditakdirkan Allah, dia diundang ke Pekanbaru, acara seharian dulu daurah hadis. Jadi sore-sorenya ada ya undangan RRI di Pekanbaru di Riau itu.
Bersama saya diundang juga ada anak muda baru SMA, mu'alaf. Dia kelas 1 SMA masuk Islam, sekarang dia kelas 3. Ditanyalah dia, bagaimana ini sepengetahuan adik? Inilah yang dia ucapkan. Di dalam Kristen itu Pak, tidak ada Natal tanpa tahun baru, dan tidak ada tahun baru tanpa Natal. Jadi umat Islam itu betul-betul dibodohi, kata dia. Saya jadi senyum-senyum aja. Ya. Jadi kita itu dibodohin sama mereka. Itu bahasa Al-Quran tadi apa? Menyesatkan. Mereka ingin menyesatkan kamu. Bahasanya sudah jelas. Lalu dia dalam acara itu mengatakan apa? Sejak saya masuk Islam, saya satu rumah dengan ayah, ibu, adik, kakak yang masih Nasrani. Sepotong kata pun saya tidak pernah mengucapkan Natal kepada mereka. Sejak saya masuk Islam, saya masih serumah. Ini ada orang yang hanya satu kantor atau bertetangga, merasa tidak enak. Saya satu rumah. Saya tidak pernah mengucapkan Natal kepada ayah saya di Indonesia. Tamparan tidak itu. Kepada orang-orang tidak enak. Pimpinan saya, bos saya, emangnya kamu itu dipecatnya? Kalau nggak mengucapkan itu, kamu dipecatnya. Ya mana mungkin dia bisa berani memecat gara-gara itu? Ya. Tapi alhamdulillah Pak ya, dengan ketegasan si anak ini, anak kelas sampai saya berapa? Ya bau kencur. Dengan ketegasannya itu, kata dia 6 bulan terakhir ini mulai ayah saya itu masuk Islam. Ditanya ayah ini, Pak, apa yang mendorong Bapak masuk Islam? Nama anaknya itu sastrawan tarikan. Ya. Tapi tinggal mereka itu bukan Bapak, panggilan si Iwan. Ya sebenarnya si awalnya ya, ini si Iwan inilah satu-satunya anak saya yang sopan kepada saya. Jadi perintah Al-Quran kan, harus menghormati orang tua walaupun dia kafir, selama dia tidak mengajakmu pada kekafiran. Kalau sudah bicara Natal, tidak ada. Tetapi dalam keseharian, inilah satu-satunya anak saya yang hormat sama saya. Jadi itulah yang akhirnya membuat si ayah ini masuk Islam. Oh, adik kakaknya marah. Ya, apa itu si Iwan itu pengaruhinya ayah? Yes, tenang aja. Sekarang ini si anak ini udah menjadi mubalik. Kelas 3 saya jadi mubalik Pak. Di masjid-masjid di Pekanbaru itu. Jadi memang beda kadang-kadang ini. Orang dari kekafiran masuk Islam, kalau dia serius, bisa lebih cepat dari siapa? Iya. Jadi sedunia umat Nasrani ini beribadah di gerejanya tanggal 1 Januari, sementara umat Islam merayakan malam tahun baru di mana-mana. Sungguh ironis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata ulama akidah? Orang yang melakukan ritual orang kafir atau mengikuti tradisi yang memang khusus itu mereka, ya, kata
Kata ulama sih apa? Mereka itu, ya, orang-orang yang ikut tadi itu sudah salah satu pembatal syahadat. Ngeri kan? Artinya jatuh di dalam kufrun. Inilah yang betul lah kata Allah rencana mereka. Mereka itu mau mengkafirkan kamu. Kalau kamu ikuti, kamu lama-lama akan jadi kafir. Karena memang ulama akidah mengatakan siapa yang mempraktekkan ritual atau merayakan tradisi orang-orang yang khusus, itu tradisi orang kafir. Yang malah misalnya Babel asli memang tradisi mereka. Itu salah satu pembatal syahadat. Walaupun ini sudah terlambat, ini saya buat sejak beberapa hari yang lalu ya. Kita mencoba menjauhi segala bentuk kegiatan acara yang bisa diartikan ikut memeriahkan. Jangan membuka TV, karena sama saja. Kalau saya nggak keluar malam ini, tetapi dia dulu di televisi sampai jam 12 malam, sama saja. Ya. Kemarin ya 2 hari sebelumnya, hari Selasa, saya ceramah tentang ini di PLN. Saya minta tolong PLN undang supaya matikan lampu malam lebaran. Iya. Kalau PLN tidak mematikan, ya kita yang mematikan lampu sendiri di rumah. Gelap. Itu bentuk perlawanan kita. Kenapa ini rumah ini kok kosong ya? Oh, bukan kosong. Ada orangnya di dalam rumah itu, tetapi dia mau melawan kamu yang pura-pura itu. Ya. Tidur dengan nyenyak. Haram mengikuti perbuatan orang kafir tersebut dengan segala macam bentuk, ya, apakah namanya trompet-trompetan, ya. Bahkan kalau membuat acara khusus berzikir pun dalam rangka malam tahun baru, itu juga dilarang. Itu tadi mirip tasyabuh itu ya. Bahkan ada yang membuat jadi ketawa. Ada orang sengaja umroh malam tahun baru di depan Ka'bah. Ini yang cerita ke saya, ini pengelola perjalanan umroh. Ada satu PT penyelenggara umroh yang untuk marketingnya pokoknya malam tahun baru Bapak di depan Ka'bah. Ramai orang pergi. Ngaur lagi, ngaur dalam bentuk yang baru. Apa hubungannya malam tahun baru kami depan Ka'bah? Banyak kenapa? Takutnya doa kamu gak diterima Allah lagi kalau itu niat. Jadi semua itu bukan perbuatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas akan mengundang bala. Ya. Kita ingat saja tahun lalu bagaimana orang ya riuh menyemarakkan pesta malam tahun baru. Hanya seminggu lebih kurang, tanggal 8 Jakarta diguyur hujan lebat sampai masuk tol itu banjirnya. Kalau bapak masih ingat. Lalu tanggal 14-nya sudah seluruh Jakarta terendam banjir. Dan itu awet banjirnya, tahun 2014 awet banjirnya berbulan-bulan. Kalau bapak lewat itu dari Kampung Melayu, kan sudah lewat musim banjirnya. Oh iya Pak,
sampai bulan Mei banjir. Nah, kemarin ini di Bandung, ya, di berita 7 gereja terendam banjir di Bandung. Ditambah dengan tanah longsor, pesawat Asia jatuh. Jadi ini semuanya sebenarnya musibah-musibah itu kan hanya merupakan apa? Hukuman. Ya. Tidak terjadi musibah tanpa dosa. Nah, itu rumus itu. Rumus itu lebih jelas dari rumus matematika. Tidak ada musibah tanpa dosa. Jadi kalau terjadi musibah, coba periksa, pasti ada yang salah. Ya, inilah yang terakhir. Tanya dirimu dulu, sudahkah Anda siap melawan Allah Ta'ala? Yang terakhir ini perkenalan untuk lembaga Tahfiz Quran dan Hadis di daerah Jatiwarna sini, Ankam Raya. Entah ada yang mau beramal membantu operasional mereka, karena mereka ini sekolah berat, artinya tahfiz itu gratis. Baik, sampai di sini dahulu. Jam 6 lewat sedikit, sudah cukup sekali lah, lebih 1 jam kita bicara tentang ini. Walaupun sebenarnya ada satu slide lagi tentang bagaimana Al-Quran membedah orang-orang Nasrani, ya, tetapi mungkin di kesempatan yang lain nanti insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Terima kasih. Masalah dalam Islam sekarang ini adalah masalah disesatkan dan terpuruk, ya. Karena ada tertentu yang sengaja menyesatkan dan terpuruk. Nah, apa upaya secara politis, saya secara politis, ya, untuk melawan keterpurukan dan kesesatan itu? Karena mereka pun menggunakan politik. Iya. Assalamualaikum. Politik tidak boleh ditinggal, ya, karena politiklah yang memberikan kekuasaan. Bagaimana saya bisa jadi gubernur kalau tidak lewat politik? Mustahil. Ya, walaupun kita teriak-teriak Fahur Razi jadi gubernur rakyat Jakarta, nah itu kan sebagai pengimbang image saja, kan begitu ya, membuat image. Nah, kalau tidak lewat jalur politik, ya tidak akan bisa. Nah, jadi karenanya kita tidak boleh anti dengan politik. Walaupun kita tidak 100% pasrah kepada politik, tetapi minimal itu tidak boleh itu dicuekin. Wah, apalagi memusuhinya. Ya, tidak usah berpolitik-politik, sama aja semua. Oh, jangan. Kita boleh tidak puas, tetapi jangan kamu sampai ke tingkat anti, karena itu jalur formal untuk mendapatkan apa? Kekuasaan. Nah, kemarin-kemarin ini memang ada arus golput, dan saya yakin di belakang arus golput ini orang kafir. Walaupun kita ikut jadi korbannya, kita yang taat, yang berusaha istiqomah, kena jadi korbannya. Karena itu dia, karena kita awam dalam politik. Satu-satunya yang diuntungkan dengan golput itu siapa? Orang kafir. Nah, jadi itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, yang pembinaan ini, ya, kita tidak cukup kita sendiri yang jadi soleh, tetapi kita berusaha menyebarkan ide ini kepada orang sekitar kita. Jadi tidak pasif. Bapak sendiri Masya Allah bagus, bangun sebelum subuh, menjauhi
fitnah-fitnah. Nah, itu baiknya Bapak untuk diri Bapak. Tapi orang lain Bapak biarkan hancur. Yang diinginkan tidak seperti itu. Nah, ya contohnya saja sekarang anak muda di masjid ini ada berapa persen yang hadir ini? Saya bilang 10% saja dia ada anak muda. Betul kan? Nah, padahal harapan ke depan itu ya anak muda itu yang SMA sekarang ini inilah yang kita harapkan itu. Kalau kita ini Pak 20 tahun lagi sudah syukur itu. Masih bisa bertahan 20 tahun sudah syukur banget. Nah, jadi dalam soal politik jangan mau disesatkan politik itu kotor. Oh jangan. Cap-cap seperti itu cap-cap orang yang tergesa-gesa. Karena kita hidup di sini, kecuali Bapak sudah pindah dapat paspor Arab Saudi, nah itu saya dukung. Bapak sudah dapat paspor Arab Saudi, tidak usah Bapak berpolitik lama. Tetapi selama Bapak tinggal di Indonesia, jangan mau termakan isu politik itu kotor. Demokrasi itu syirik. Oleh karena kita jangan dengarkan demokrasi, jangan. Kamu harus hati-hati. Ya. Timbang mana yang lebih maslahat. Nah, yang lebih maslahatnya umat Islam itu tetap peduli dengan soal politik. Yang mengangkat menteri siapa? Yang membuat kebijakan kementerian itu yang menteri. Yang mau merubah kurikulum itu yang menteri. Yang membuat kurikulum agar sesuai dengan Islam yang menteri. Apa bisa saja jadi menteri kalau tidak diangkat sama presiden? Supir menteri tidak bisa. Jangan jadi menteri. Jadi namanya kekuasaan. Al-Quran bicara tentang kekuasaan. Makanya kita ada pengajian politik setiap 2 pekan sekali di Al-Azhar. Ya, setiap 2 ahad sekali kita banyak untuk menyadarkan ini politik kaum muslimin. Karena ya konspirasi mereka ini dahsyat. Jadi itulah kira-kira jawaban sementara saya. Kemudian alhamdulillah sebenarnya sampai sekarang berupa ya polarisasi ini artinya pemetaan itu jelas. Siapa yang masih berkeinginan pada Islam, siapa yang ingin lepas sama sekali dari Islam, kan sudah jadi 2 kubu kan? Iya kan? Nah itulah jelas sebenarnya bahwa di negeri kita ini masih ada orang-orang yang berpihak kepada Islam. Tetapi kebetulan yang memang lagi sedang berkuasa memang kubu yang ingin lepas sama sekali dari soal agama. Bahkan cenderung dikendalikan oleh siapa? Orang kafir. Karena apa bisa terjadi itu? Ya kita tidak menyalahkan orang lain, kita salahkan diri kita. Kita salah memilih atau usaha kita kurang, usaha kita kurang maksimal. Ya, saya tetap menyalahkan diri saya, walaupun alhamdulillah saya teriak-teriak di setiap khutbah Jumat, ceramah-ceramah, sampai bosan orang kali mendengar tentang haram memilih pemimpin kafir dan munafik. Sampai mungkin orang bosan, di mana sekali saya ceramah begitu di YouTube, ya ada. Tapi itu semuanya usaha. Kita tidak boleh begitu saja melepaskan kepada takdir tanpa kita usaha. Tapi ada lagi. Masih sambung.
sesuatu. Ya. Posisi-posisi strategis ada di pihak mereka. Posisi strategis itu Menteri Hukum. Kemudian ya sekretaris kabinet, itu posisi strategis. Ya, yang mengatur presiden dan istilahnya. Jadi apa yang kita terbayang dahulu itu jadi kenyataan. Intinya kita jangan tidur, itu saja maksud saya. Jangan tidur. Apalagi menganggap ada usah ngurusin itu, nggak usah ngurusin itu, jangan. Karena kita bagian daripada itu. Mudah-mudahan saja dengan kita peduli tentang masalah ini, itu Allah Ta'ala ya, termasuk doa-doa kita menjaga, memelihara umat dan bangsa ini. Kemudian dengarinlah pemimpin-pemimpin kita yang masih mempunyai idealisme, yang tidak mau larut di bawah arus pluralisme ini. Ya, ini arus pluralisme ini dahsyat, Pak. Karena memang ini dari luar sudah, dari luar. Jadi segala nanti yang berbau-bau atau yang ingin menunjukkan dirinya atau bangga kepada keislaman itu semuanya akan dipinggirkan. Nah, Bapak sudah merasakan saja kita ya. Waduh, ngeri deh. Ekonomi Januari ini sah masyarakat ekonomi ASEAN legal. Siapa saja yang memasarkan barangnya boleh masuk ke negeri kita. Padahal secara kesiapan kita yang paling tidak siap. Secara kesiapan negara-negara Asia ini kita yang paling tidak siap. Karena kultur kita, mental kita, ditambah lagi akidah kita. Ya. Ini ancaman ini karena kita tidak tahu saja, Pak. Kalau kita tahu, tak bisa tidur malam. Ya. Itu semanggi itu Menara BRI, kemudian yang sebelahnya itu Batik, apa itu? PKBI. Itu kalau Bapak datang ke situ, apalagi waktu istirahat, Pak, hampir tidak Bapak temukan orang Indonesia, kecuali klinis servis. Di dua menara itu, pengisinya kalau tidak Cina, India. Bapak jalan-jalanlah sesekali, ya, sore-sore gitu. Bahasa mereka tidak dari bahasa Indonesia. Ya memang dia tidak bisa bahasa Indonesia. Datang dari Cina asli. Jadi kenapa ini dibangun apartemen-apartemen? Itu pengisinya itu mereka. Jadi diperbanyak ini apartemen Jakarta untuk pengisi, untuk diisi oleh orang-orang asing yang datang di Indonesia, karena kita akan menghadapi era perdagangan bebas. Makanya disiapkan gubernurnya siapa? Ya, itu semuanya tidak ada terjadi kebetulan. Itu semuanya ada skenario-nya. Ada skenario, Pak. Kita saja yang nggak ngerti. Lalu ikut-ikutanlah. Di dunia ini pertarungan ideologi. Orang kafir seperti kita, Allah sudah menggambarkan rumusan orang kafir. Mereka siap dengan perencanaan menyesatkan, mengkafirkan. Nah, yang di depan mata kita ini dia nih, ya, Mea ini. Barang apa saja, kemudian tenaga yang di tempat saya bilang tadi itu, ya, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana harus datang dari Cina.
Bukan komputer, kalau komputer ya udah mereka yang mengisinya semua. Huawei, ya, perusahaan Cina. Nah, pekerjaan yang kasar-kasar dikerjakan oleh Cina. Padahal yang begitu itu bejibun orang Indonesia bisa. Nah, jadi mereka masuk dari mana? Sertifikasi. Nah, ini semuanya ada, ini perangkat itu sudah disiapkan. Bagaimana masuk ke negara muslim? Oh, buat kebijakan internasional, perdagangan bebas, karena nggak bisa dilarang. Sudah dibuat perdagangan bebas diratifikasi oleh kepala-kepala negara. Nah, buat perangkatnya sertifikasi. Kalau sudah sertifikasi, siapa yang paling siap dengan sertifikasi? Ya mereka sudah siapkan. Oh, ini orang ada sertifikatnya. Mengapain pun dia sudah pernah melakukan ini. Oh, tak bisa kamu katakan bahwa dia ini orang bukan Indonesia. Tidak bisa. Jadi kita itu dicekek, bahasa saya, kamu sudah dicekek. Nah, tetapi alat pencekek itu indah kedengaran. Ya. Masyarakat ekonomi Asia, era perdagangan bebas, indah kedengaran. Ya, sertifikasi. Jadi siap-siap gulung tikar. Ya. Jadi tantangan kita makin berat. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Tapi syaratnya apa? Usaha. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha